Guys, kalau kamu dengerin ini sekarang, entah lagi sendirian, atau lagi pengen ada suara yang nemenin, anggap aja ini obrolan pelan. Nggak perlu fokus penuh, nggak perlu nyatet, nggak ada pesan moral gede. Cukup dengerin. Kadang, manusia cuma butuh ditemenin suara yang nggak ribut. Sebenarnya, banyak orang itu salah paham banget soal satu hal. Diam. Diam sering dianggap negatif. Dibilang dingin, dibilang nggak peduli, dibilang sok kuat, sok misterius. Padahal, kebanyakan orang yang diam itu bukan kuat, justru sebaliknya. Mereka diam sambil nunggu reaksi. Dan itu kerasa. Ada diam yang berat. Ada juga diam yang kosong. Yang sering gagal itu yang kedua. Karena diam yang punya efek itu bukan soal nggak ngirim pesan, nggak nelpon, atau nggak muncul. Tapi soal energi di baliknya. Dan ini jarang dibahas dengan jujur. Coba bayangin hubungan apapun. Entah itu pendekatan, PDKT, hubungan yang lagi nggak jelas, atau bahkan yang udah lama tapi mulai renggang. Biasanya ada satu pola. Satu pihak lebih responsif, lebih cepat bales, lebih sering jelasin, lebih sering berusaha ngehadepin suasana. Dan tanpa sadar, itu jadi struktur emosional. Struktur yang kelihatannya normal, tapi sebenarnya rapuh. Terus suatu hari, struktur itu hilang. Bukan karena ribut, bukan karena konflik, bukan karena drama gede. Tapi karena satu pihak berhenti ngasih respon seperti biasanya. Dan lucunya, yang muncul pertama kali itu bukan sedih, bukan juga marah. Yang muncul itu bingung. Bingung kecil, tapi ngeganggu. Kayak, loh, kok beda? Kok rasanya nggak kayak biasanya? Kok jadi kepikiran? Padahal harusnya biasa aja. Karena manusia itu sebenarnya nggak cuma butuh perhatian. Kita butuh kepastian ritme. Kita nyaman sama pola. Dan waktu pola itu rusak, tanpa penjelasan, otak langsung nyalain mode waspada. Awalnya mungkin masih santai. Masih bisa bilang ke diri sendiri, biasa. Bahkan kadang ada rasa lega. Tapi anehnya, kok nggak hilang-hilang ya kepikiran? Nah, di situ diam mulai kerja. Bukan karena kamu ngilang, tapi karena kamu nggak lagi bisa ditebak. Dan banyak orang nggak siap sama itu. Karena selama ini mungkin mereka ngerasa punya pegangan emosional, ngerasa tahu posisi, ngerasa kalau mereka tarik ulur dikit, kamu bakal tetap ada di tempat yang sama. Dan waktu itu nggak kejadian, ada rasa yang goyah. Bukan kehilangan kamu, tapi kehilangan kendali. Dan ini penting, karena ketertarikan itu seringkali bukan soal sayang atau kagum duluan, tapi soal perasaan, kok orang ini nggak gampang digerakin ya? Di fase ini, pikiran mulai kerja sendiri, mulai muter ulang hal-hal kecil, bukan kata-kata besar, tapi nada, timing, cara kamu hadir dulu, cara kamu merespons dulu. Hal-hal yang dulu biasa, sekarang kerasa beda. Dan yang bikin efeknya makin kuat, kamu nggak ngejar penjelasan, nggak ngejar kejelasan. Kamu nggak datang buat nutup semua tanda tanya itu. Kamu tinggal, tenang. Dan tenang yang nggak dibuat-buat itu kerasa. Berat. Bukan dingin, tapi stabil. Kayak orang yang hidupnya nggak berhenti cuma karena satu orang berubah sikap. Ini bukan soal manipulasi. Ini bukan soal main psikologi murahan. Ini lebih ke satu hal sederhana tapi jarang. Emosimu nggak lagi bergantung pada respons orang lain. Tapi, dan ini penting banget, sikap kayak gini cuma jarang kalau kamu beneran siap kehilangan. Kalau diamnya karena takut ditinggal, energinya bocor. Kalau diamnya karena gengsi, kebaca. Kalau diamnya cuma nunggu dicari, itu bukan diam, itu nahan nafas. Yang beda itu kalau diamnya datang dari posisi, aku baik-baik aja, mau lanjut atau enggak. Dan dari situ, dinamika pelan-pelan berubah. Perhatian orang itu mulai geser, dari kamu ke diri mereka sendiri. Mulai muncul konflik batin kecil. Mulai mikir ulang hal-hal yang dulu dilewatin. Lucunya, dari luar bisa aja kelihatan biasa. Tetap santai, tetap ketawa, tetap sibuk. Tapi di dalam ada tarik uluran.
Antara pengen cuek, tapi kok kepikiran. Antara pengen nutup, tapi kok penasaran. Antara pengen ngerasa menang, tapi kok nggak nyaman. Karena ada satu hal yang mulai goyah, yaitu rasa bisa ngatur emosi orang lain. Dan waktu seseorang ngerasa emosinya nggak gampang digerakin, persepsi langsung berubah. Bukan jadi defensif, tapi jadi mikir, ini orang kok beda ya? Di titik ini, perasaan sama sikap sering gak sinkron. Secara tampilan menjauh, tapi secara batin merhatiin. Dan itu capek, karena manusia pengen konsisten antara apa yang dirasa dengan apa yang dilakuin. Diam bikin tekanan itu numpuk, karena gak ada pelepasan, gak ada konfirmasi, gak ada kejelasan. Dan jujur aja, kebanyakan orang gagal di sini. Bukan karena salah langkah besar, tapi karena nggak tahan sama ketidaknyamanan sendiri. Akhirnya mereka balas, mereka ngejelasin, mereka ngeluarin unek-unek. Dan tanpa sadar, semua ketegangan yang tadinya lagi kerja langsung runtuh. Sampai akhirnya datang momen itu. Biasanya bukan momen besar, jarang dramatis, paling sering malah hal sepele. Chat ringan, basa-basi, atau sekedar nyapa seolah nggak ada apa-apa. Kelihatannya kecil, tak padahal itu bukan soal ngobrol, itu soal ngecek. Kalau aku buka pintu dikit, dia masih sama nggak? Dan ini titik paling krusial. Kalau di momen ini kamu langsung berubah, langsung hangat berlebihan, langsung emosional, langsung kayak ngerayain, semuanya selesai. Ketegangan hilang, konflik batin reda, dan bersama itu intensitas ikut mati. Yang dibutuhin bukan cuek ekstrim, tapi konsistensi energi. Kamu tetap sama, tenang, nggak buru-buru, nggak ngejar, hadir tapi nggak tumpah. Bukan karena jual mahal, tapi memang segitu stabilnya. Di fase ini, sesuatu mulai berubah lebih dalam. Yang muncul bukan cuma penasaran, tapi respect. Respect ke batasan, kestabilan, ke fakta bahwa hidupmu nggak berhenti nunggu siapapun. Dan respect itu beda banget rasanya. Lebih tenang, lebih dalam, lebih tahan lama. Akhirnya, diam berhenti jadi alat, berhenti jadi strategi, berhenti jadi jurus. Dia jadi sifat alami. Kamu nggak lagi mikirin efeknya, kamu cuma hidup sesuai standar diri. Kalau ada yang mau masuk ke hidupmu, silahkan. Kalau ada yang menjauh, juga nggak apa-apa. Dan anehnya, justru di situ daya tariknya muncul. Karena diam yang paling kuat itu bukan yang disengaja, tapi yang muncul karena kamu nggak butuh reaksi siapapun buat ngerasa utuh. Dan waktu seseorang ngadar kehadirannya nggak menentukan kestabilan emosimu, disitulah semuanya berubah. Bukan karena kamu lebih dingin, tapi karena kamu lebih utuh. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.